Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Adit dan Sylvie adalah dua insan yang berasal dari dunia yang berbeda. Namun takdir mempertemukan mereka dalam satu ruang dan waktu yang sama. Mereka bekerja di perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan inovasi, tempat di mana ambisi dan kerja keras menjadi mata uang utama dalam menentukan kesuksesan. Sylvie, seorang wanita muda yang cerdas dan visioner, adalah CEO dari perusahaan tersebut. Meski usianya masih tergolong muda untuk posisi setinggi itu, Sylvie berhasil membuktikan bahwa kepemimpinannya tidak bisa diremehkan. Dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa dan pengalaman yang mengesankan, ia mampu membawa perusahaan melesat jauh lebih maju dibanding para pesaingnya. Kedisiplinannya, kecerdasannya, serta kepiawaiannya dalam mengambil keputusan membuatnya dihormati dan disegani oleh banyak orang, termasuk Adit. Adit, seorang manajer di perusahaan itu, adalah sosok yang dikenal karena dedikasinya dalam bekerja. Ia adalah pria yang tenang, pekerja keras, dan memiliki prinsip yang kuat. Dalam lingkungan kerja yang kompetitif, Adit mampu bertahan dan terus berkembang, hingga akhirnya dipercaya memegang posisi strategis. Di balik ketegasannya dalam bekerja, ia sebenarnya adalah pribadi yang hangat dan perhatian, sesuatu yang hanya diketahui oleh segelintir orang terdekatnya. Pertemuan mereka bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Pada awalnya, hubungan mereka murni profesional. Sylvie melihat Adit sebagai seorang manajer yang cakap dan berdedikasi, sementara Adit memandang Sylvie sebagai pemimpin yang luar biasa. Namun, semakin lama mereka bekerja sama, semakin banyak momen yang membuat mereka saling memahami lebih dalam. Adit mulai menyadari bahwa di balik sosok tegas dan ambisius Sylvie, terdapat seorang wanita yang juga membutuhkan kehangatan dan kebersamaan. Sementara itu, Sylvie menemukan ketulusan dalam diri Adit, sesuatu yang jarang ia temui di dunia bisnis yang penuh kepentingan. Cinta mereka tumbuh secara perlahan namun pasti. Dari diskusi panjang tentang strategi bisnis, hingga pertemuan di luar jam kerja yang awalnya hanya sebatas urusan pekerjaan, keduanya mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Momen-momen kecil seperti tatapan mata yang tertangkap tanpa sengaja, senyum yang muncul tanpa alasan, dan perasaan nyaman saat bersama menjadi bukti bahwa benih cinta mulai bersemi. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya Adit dan Sylvie resmi menjadi suami istri. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Tidak ada pesta mewah atau resepsi besar-besaran, karena keduanya sepakat bahwa yang terpenting bukanlah kemegahan acara, melainkan kehidupan yang akan mereka jalani bersama. Bagi Adit, menikahi Sylvie adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Perempuan yang selama ini ia kagumi bukan hanya menjadi bagian dari kesehariannya di kantor, tetapi kini juga menjadi teman hidupnya. Sementara bagi Sylvie, Adit bukan hanya suami, tetapi juga partner yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah. Setelah menikah, Adit memutuskan untuk membawa ibunya, Bu Imah, dari kampung ke kota agar bisa tinggal bersamanya. Sejak kepergian suaminya beberapa tahun lalu, Bu Imah hidup seorang diri di rumah kecil di desa. Ketika Adit memberitahu bahwa ia ingin memboyong ibunya ke rumah mereka di kota, Bu Imah awalnya ragu. Namun, Adit meyakinkan ibunya bahwa ia ingin merawat dan membahagiakannya di hari tuanya. Lagi pula, rumah mereka di kota cukup besar dan tidak ada alasan bagi Bu Imah untuk tetap tinggal sendiri di kampung. Pada akhirnya, Bu Imah memutuskan untuk menjual rumahnya. Baginya, tidak ada lagi alasan untuk bertahan di kampung jika anak satu-satunya sudah sukses dan memiliki kehidupan mapan di kota. Ia berpikir, daripada tinggal sendiri di rumah tua yang penuh kenangan, lebih baik ia tinggal bersama anak dan menantunya di tempat yang lebih nyaman. Hari kepindahan Bu Imah pun tiba. Dengan perasaan campur aduk, ia meninggalkan kampung halamannya,
tempat ia tumbuh dan menjalani kehidupan selama puluhan tahun. Namun, ada juga kebahagiaan yang menyelusup di hatinya. Bayangan hidup bersama Adit dan Sylvie membuatnya merasa tidak akan lagi kesepian. Ketika tiba di rumah Adit dan Sylvie, mata Bu Imah membulat takjub. Rumah besar bergaya modern itu terasa begitu megah dibandingkan dengan rumah kayunya yang sederhana di kampung. Dinding putih bersih, perabotan mahal, serta suasana elegan membuatnya sedikit canggung. "Ibu suka rumahnya?" tanya Sylvie dengan senyum ramah. Bu Imah mengangguk pelan. "Rumahnya besar sekali, Nak. Ibu sampai takut buat duduk di sofa ini." Sylvie tertawa kecil dan meraih tangan mertuanya. "Ibu jangan sungkan. Ini rumah ibu juga sekarang. Kami ingin ibu nyaman di sini." Adit tersenyum melihat interaksi itu. Ia tahu Sylvie adalah wanita yang baik, dan ia berharap hubungan antara istrinya dan ibunya bisa berjalan harmonis. Namun, seperti kata pepatah, hidup berumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Meskipun awalnya semua tampak baik-baik saja, perlahan, perbedaan cara hidup dan kebiasaan mulai terasa. Bu Imah, yang terbiasa dengan kehidupan sederhana di kampung, merasa ada banyak hal yang tidak bisa ia pahami dari gaya hidup Sylvie yang modern dan sibuk. Ia sering melihat menantunya berangkat pagi dan pulang larut malam karena urusan bisnis. Kadang, Sylvie bahkan harus melakukan perjalanan dinas keluar kota selama beberapa hari. Bagi Bu Imah, seorang istri seharusnya lebih banyak mengurus rumah tangga dan suami. Di kampung, ia terbiasa melihat para istri bangun pagi untuk memasak, membersihkan rumah, dan menyiapkan kebutuhan suami mereka. Sementara di rumah ini, semua pekerjaan rumah ditangani oleh asisten rumah tangga, dan Sylvie lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaannya. Setelah beberapa bulan tinggal bersama, keberadaan Bu Imah mulai membawa perubahan dalam dinamika rumah tangga Adit dan Sylvie. Meskipun awalnya Bu Imah tampak menikmati kehidupannya di kota, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik pikirannya, terutama mengenai peran menantu perempuannya dalam rumah tangga. Sebagai seorang wanita yang dibesarkan dalam budaya tradisional, Bu Imah masih berpegang pada pandangan bahwa seorang istri seharusnya lebih banyak mengurus rumah dan suaminya. Namun, di depan Sylvie, ia jarang mengutarakan secara langsung ketidaknyamanannya. Hanya saja, melalui teguran-teguran halus kepada Adit, ia berharap anaknya bisa mengubah keadaan. Eguran itu membuat Adit mulai berpikir. Selama ini, ia selalu mendukung karir Sylvie tanpa merasa terganggu, tetapi perkataan ibunya sedikit demi sedikit menanamkan keraguan dalam hatinya. Benarkah ia yang lebih banyak berkorban dalam hubungan ini? Sejak saat itu, Adit mulai mengambil alih lebih banyak urusan kantor. Ia lebih sering datang lebih awal dan pulang lebih malam. Sementara Sylvie, yang memahami situasi ini, mencoba menyesuaikan diri. Sebagai CEO, ia memang bisa lebih fleksibel dalam mengatur jadwalnya, jadi ia memutuskan untuk hanya datang ke kantor jika ada rapat penting atau urusan mendesak. Kini, Sylvie lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia berusaha menjadi menantu yang baik dengan lebih sering menemani Bu Imah. Mereka mulai melakukan berbagai aktivitas bersama, seperti duduk di taman belakang sambil minum teh, berbelanja ke pasar tradisional, atau sekadar berbincang ringan di ruang keluarga. Bu Imah pun mulai merasa lebih diperhatikan, meskipun terkadang masih ada hal-hal yang membuatnya merasa canggung. Suatu sore, Sylvie mencoba memasak makanan kesukaan Bu Imah, sayur lodeh dengan ikan asin dan sambal terasi. Dengan penuh semangat, ia masuk ke dapur dan mulai menyiapkan bahan-bahannya. Namun, saat Bu Imah masuk ke dapur dan melihat cara Sylvie memotong sayuran, ia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Loh, Sylvie, motong labunya kok besar-besar begini? Kalau begini, nanti nggak empuk pas dimasak," ujar Bu Imah sambil mengambil pisau dan menunjukkan cara yang benar. Sylvie tersenyum dan mengangguk. "Oh, begitu ya, Bu? Saya memang jarang masak sendiri, jadi masih belajar. Untung ada ibu yang bisa ngajarin." Bu Imah mengangguk puas, senang karena menantunya mau belajar darinya. Meskipun hubungan mereka perlahan membaik, ada satu hal yang masih mengganggu Sylvie. Ia menyadari bahwa Adit semakin sibuk dan jarang berada di rumah.
Bahkan, ketika ia mengajaknya makan malam bersama, Adit seringkali menolak dengan alasan pekerjaan. Awalnya, kehidupan bersama Bu Imah di rumah terasa damai. Sylvie yang sudah berusaha menyesuaikan diri berpikir bahwa lambat laun hubungannya dengan ibu mertuanya akan membaik. Namun, ia mulai menyadari ada sesuatu yang berubah. Kata-kata Bu Imah semakin lama terdengar lebih tajam, dan sorot matanya semakin sering menatap Sylvie dengan penuh penilaian. Pada awalnya, Bu Imah masih berbicara dalam nada bercanda. Saat mereka sedang duduk di ruang tamu, ia berkata sambil tertawa kecil, "Duh, enaknya jadi istri bos. Bangun siang, gak usah pusing mikirin kerjaan, uang tetap ngalir terus." Sylvie hanya tersenyum, berusaha menganggapnya sebagai guyonan. Tapi lama-kelamaan, kata-kata itu semakin menusuk dan terasa bukan sekadar lelucon. "Kamu ini di rumah terus, tapi kerjaannya apa sih? Masa enggak? Bersih-bersih juga enggak? Cuma duduk cantik aja." "Kasihan Adit, kerja banting tulang sendirian," ucap Bu Imah suatu sore, tepat saat Sylvie sedang duduk membaca laporan bisnis di ruang kerja. Sylvie terdiam sejenak. Ia menatap mertuanya dengan tenang, mencoba memahami maksud dari perkataan itu. Namun, ada sesuatu dalam suara Bu Imah yang membuat hatinya tersentak. "Saya tetap bekerja, Bu. Saya hanya tidak perlu ke kantor setiap hari karena sudah ada tim yang mengelola perusahaan," jawabnya pelan, berusaha menjaga kesopanan. Namun, jawaban itu justru membuat Bu Imah mendengus. "Ah, kerja macam apa itu? Orang kalau kerja ya harus keluar rumah. Bukannya duduk santai sambil nunggu uang masuk sendiri. Coba lihat Adit, tiap hari dia kerja keras buat keluarga. Sementara kamu, enak banget tinggal nikmatin hasilnya." Ucapan itu seperti tamparan bagi Sylvie. Ia tahu betul betapa kerasnya ia bekerja selama ini. Ia membangun bisnisnya dari nol, menghadapi berbagai tantangan dan rintangan sebelum akhirnya bisa menjadi seorang CEO. Tapi di mata Bu Imah, semua itu seolah tidak ada artinya. Ketegangan di rumah mulai terasa semakin jelas. Meskipun Sylvie tetap berusaha sabar, namun ejekan dan sindiran dari Bu Imah semakin menjadi-jadi. Saat mereka makan malam bersama, Bu Imah dengan terang-terangan membandingkan Sylvie dengan perempuan-perempuan lain yang menurutnya lebih pantas menjadi istri Adit. "Dulu di kampung ada anak tetangga kita, namanya Sari. Wah, dia itu rajin sekali. Pagi-pagi sudah masak buat suaminya, rumah selalu bersih. Kalau dibandingin sama kamu, jauh banget," katanya dengan nada meremehkan. Sylvie merasakan dadanya mulai sesak, tapi ia tetap berusaha menjaga ekspresinya agar tetap tenang. Ia melirik Adit, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu untuk membela dirinya. Namun, Adit hanya diam, tampak bingung harus berbuat apa. Suatu hari, ketika Sylvie baru selesai mandi dan hendak menuju dapur untuk mengambil minum, ia tanpa sengaja mendengar percakapan antara Bu Imah dan asisten rumah tangga mereka. "Saya heran, Mbak. Istri Adit ini kok enaknya aja duduk di rumah besar kayak gini, tapi nggak ada kerjaannya. Dulu saya pikir dia ini wanita mandiri, ternyata cuma numpang hidup dari anak saya," kata Bu Imah dengan nada meremehkan. Hati Sylvie mencelos. Ia berdiri terpaku di balik tembok, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dadanya mulai terasa panas. Ia ingin segera keluar dan menghadapi mertuanya, ingin menjelaskan bahwa semua tuduhan itu salah. Tapi ia juga tahu, apapun yang ia katakan mungkin hanya akan dianggap sebagai pembelaan diri yang sia-sia. Malamnya, ketika Adit pulang, Sylvie memutuskan untuk berbicara dengannya. "Adit, aku mau bicara." Adit, yang tampak lelah setelah seharian bekerja, menatap istrinya dengan heran. "Ada apa, sayang?" Sylvie menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku merasa ibumu tidak suka padaku. Dia terus-menerus meremehkanku, mengatakan kalau aku hanya menghabiskan uangmu dan tidak melakukan apa-apa." Adit terdiam, ekspresinya sulit dibaca. "Mungkin ibu hanya belum terbiasa dengan kehidupan kita di kota, sayang. Aku yakin dia tidak bermaksud buruk." Sylvie menatap Adit dengan tidak percaya. "Tidak bermaksud buruk? Adit,
Aku mendengar sendiri dia mengatakan bahwa aku hanya numpang hidup dari kamu. Adit menghela napas. Sylvie, ibu memang orang kampung, dia nggak terbiasa dengan cara hidup kita. Aku yakin kalau kamu sabar, lama-lama dia akan berubah. Kata-kata itu membuat dada Sylvie terasa semakin sesak. Ia berharap Adit bisa melihat betapa menyakitkannya situasi ini baginya, tapi tampaknya suaminya masih menutup mata. Malam itu, Sylvie tidur dengan perasaan penuh kekecewaan. Ia mencintai Adit, tapi ia juga tidak bisa terus-menerus menerima perlakuan seperti ini. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan? Apakah rumah tangganya bisa selamat jika ketegangan ini terus berlanjut? Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih buruk? Dalam gelapnya malam, Sylvie menatap langit-langit kamar dengan mata yang basah. Ia tidak ingin menyerah, tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman baginya kini terasa seperti tempat yang asing dan menyesakan. Sejak kepindahannya ke rumah Adit dan Sylvie, Bu Ima semakin sering menunjukkan ketidaksukaannya terhadap menantunya. Jika sebelumnya ia hanya menyindir dan meremehkan Sylvie secara halus, kini ucapannya semakin terang-terangan dan pedas. Yang paling sering menjadi bahan kemarahannya adalah kebiasaan Sylvie yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Pagi itu, suasana rumah terasa sedikit tegang. Sylvie baru saja duduk di meja makan sambil menikmati secangkir teh hangat ketika suara Bu Ima menggema dari arah dapur. Astagfirullah. Ini kok cucian baju segini banyak? Memangnya nggak bisa nyuci sendiri? Suara Bu Imah begitu keras hingga membuat asisten rumah tangga mereka, Mbak Rini, menghentikan pekerjaannya dan menatap Sylvie dengan canggung. Sylvie menghela napas panjang. Ia sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Dengan tenang, ia bangkit dan berjalan menuju dapur, menemukan Bu Imah sedang berdiri dengan tangan di pinggang, menatap tumpukan baju kotor di dekat mesin cuci. Bu, kan memang ada Mbak Rini yang bantu nyuci. Itu sudah pekerjaannya, ujar Sylvie hati-hati, berusaha tidak membuat suasana semakin buruk. Namun, bukannya mereda, kemarahan Bu Imah justru semakin menjadi. Masa cuci baju aja pakai pembantu? Kamu ini gimana sih, Sylvie? Zaman dulu, perempuan itu nyuci sendiri. Nggak ada itu yang namanya pakai orang lain buat kerjaan rumah. Kamu tuh terlalu enak hidupnya. Sylvie merasakan kepalanya mulai pening. Ini bukan pertama kalinya Bu Imah marah karena hal seperti ini. Sejak awal, mertuanya memang tidak suka dengan kenyataan bahwa mereka mempekerjakan asisten rumah tangga. Menurutnya, seorang istri harus bisa mengurus rumah tanpa bantuan orang lain. Tapi yang membuat Sylvie lebih sakit hati adalah cara Bu Imah selalu menyalahkannya seolah-olah semua ini karena dirinya. Padahal, Adit pun sudah terbiasa dengan adanya asisten rumah tangga sejak sebelum menikah dengannya. Bu, saya bekerja dan banyak menghabiskan waktu untuk mengurus perusahaan. Kalau saya juga harus mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri, saya tidak akan punya waktu untuk suami dan keluarga, ujar Sylvie, berusaha menahan emosinya. Namun, Bu Imah justru mendengus sinis. Kerja, kerja, kerja. Apanya yang kerja? Wong kamu di rumah terus, cuma duduk aja. Kamu itu enak banget, Sylvie. Tinggal di rumah mewah, makan enak, tapi kerjaan rumah malah diserahkan ke orang lain. Kamu pikir uang buat bayar pembantu itu dari mana? Dari anak saya, kan? Sylvie merasakan matanya mulai panas, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ini bukan pertama kalinya Bu Imah menuduhnya hidup enak dengan menghabiskan uang Adit. Sejak awal, mertuanya tidak pernah mau mengakui bahwa ia memiliki penghasilan sendiri dan bahkan jauh lebih besar daripada Adit. Hari itu, Sylvie harus pergi ke kantor untuk menghadiri rapat penting. Sejak menikah, ia memang jarang datang ke kantor karena sebagian besar pekerjaan sudah bisa dikelola dari rumah. Namun, ada beberapa situasi yang mengharuskannya hadir secara langsung. Ia pun berangkat pagi-pagi, meninggalkan rumah dengan hati yang sedikit lega, karena setidaknya hari ini ia bisa terhindar sejenak dari ketegangan bersama Bu Imah. Di kantor,
Rapat berjalan lancar. Para petinggi perusahaan menghargai keputusan dan kebijakan bisnis yang ia buat. Sylvie merasa puas, merasa dirinya dihargai dan dihormati. Berbeda sekali dengan apa yang ia alami di rumah. Di tempat ini, ia adalah seorang CEO, seseorang yang dihormati karena kemampuannya, bukan dinilai dari apakah ia bisa memasak atau mencuci baju sendiri. Hari itu, Sylvie tidak pulang terlambat. Waktu masih menunjukkan pukul 7 malam saat ia sampai di rumah. Namun, ketika ia membuka pintu, suasana rumah terasa sepi. Tidak ada suara percakapan dari ruang tamu, tidak ada suara televisi yang menyala. Biasanya, Adit akan menyambutnya dengan senyuman, tapi kali ini, tidak ada suaminya yang datang menyambut. Dengan langkah hati-hati, Sylvie berjalan ke ruang makan. Dan di sanalah ia melihat pemandangan yang membuat hatinya mencelos. Meja makan sudah kosong. Piring-piring bekas makan malam sudah tertata di tempat cucian. Aroma makanan yang masih tersisa di udara menunjukkan bahwa mereka baru saja selesai makan. Sylvie berdiri di ambang pintu ruang makan, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, mereka makan malam bersama. Adit selalu menunggunya pulang sebelum makan. Tapi malam ini, mereka tidak menunggunya. Ia melangkah masuk dan mendapati Bu Imah tengah duduk di ruang keluarga, menonton televisi dengan ekspresi puas di wajahnya. "Bu, kenapa makan malamnya tidak menunggu saya?" tanya Sylvie, berusaha tetap tenang meskipun hatinya sudah mulai panas. Bu Imah meliriknya sekilas sebelum mengangkat bahunya dengan santai. "Lah, ngapain nunggu kamu? Kamu kan pergi dari pagi, nggak tahu kapan pulangnya. Kalau nunggu kamu, bisa-bisa kita kelaparan." Sylvie menggigit bibirnya, berusaha menekan rasa kecewa yang mulai menggunung. "Tapi saya tidak pulang terlambat, Bu. Masih jam 7. Biasanya kita makan bersama." Bu Imah mendengus, lalu menatap Sylvie dari atas ke bawah seolah sedang menilai sesuatu yang tidak berharga. "Kamu pikir ini restoran yang harus sesuai jadwal makan? Kalau kamu sibuk kerja, ya urus sendiri makan malammu." Sylvie terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menoleh ke arah Adit yang duduk di sofa, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu. Namun, Adit hanya menatapnya dengan ekspresi bersalah, seolah tidak tahu harus berkata apa. Merasa semakin sakit hati, Sylvie akhirnya melangkah ke dapur, berniat mencari sesuatu untuk dimakan. Tapi begitu ia membuka tudung saji, ia hanya menemukan beberapa sisa lauk yang tampak sudah dingin. Tidak percaya dengan apa yang ia lihat, Sylvie menoleh ke arah Bu Imah. "Bu, ini sisa makanan?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Imah menoleh sekilas lalu mengangguk dengan santai. "Iya, itu ada sisa sedikit. Kalau masih mau makan, makan aja. Jangan boros buang makanan." Sylvie menatap lauk pauk di hadapannya dengan perasaan campur aduk. Ikan goreng yang tinggal ekornya, sayur yang sudah hampir habis dengan sisa kuah yang mengering di dasar piring, dan nasi yang tersisa hanya beberapa suapan. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah makanan. Ini tentang harga dirinya. Ia, seorang CEO yang dihormati di kantor, seorang perempuan yang membangun bisnis dari nol dengan kerja kerasnya sendiri, kini diperlakukan seperti ini di rumahnya sendiri. Diberikan makanan sisa seperti seorang pembantu yang hanya boleh makan setelah majikannya kenyang. Dengan tangan gemetar, Sylvie menutup tudung saji kembali. Ia menoleh ke arah Bu Imah, menatap perempuan itu dengan tatapan tajam. "Bu, saya ini bukan pembantu di rumah ini." Suaranya bergetar menahan amarah. Bu Imah menatapnya dengan mata menyipit. "Hah? Terus kamu ini siapa? Tamu? Kalau kamu istri Adit, ya bersikaplah seperti istri yang benar. Urus rumah, masak buat suami, gak sibuk kerja kesana kemari." Adit akhirnya berdiri, mencoba menengahi. "Bu, sudahlah. Jangan bicara seperti itu." Namun, Bu Imah tidak mau berhenti. Ia justru menatap Sylvie dengan lebih tajam. "Kamu ini istri macam apa sih, Sylvie? Dari awal tinggal di sini, kerjaannya cuma ongkang-ongkang kaki. Masa nggak bisa
Nyuci nggak bisa, sekarang makan aja harus ditungguin. Dasar perempuan boros. Semua pakai uang Adit. Kamu pikir enak ya, hidup dari keringat suami? Itu sudah lebih dari cukup. Sylvie merasa darahnya mendidih. Ia menatap Adit dengan mata berkilat. Adit, katakan sesuatu. Namun, seperti yang sudah ia duga, Adit hanya terdiam. Wajahnya penuh kebingungan, seperti seseorang yang terjebak di antara dua sisi yang tidak bisa ia pilih. Sylvie merasa dadanya semakin sesak. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi ia menahannya mati-matian. Ia tidak akan menangis. Tidak di depan Bu Imah. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah pergi, meninggalkan meja makan dengan hati yang hancur. Malam itu, ia duduk di kamar sendirian, menatap bayangannya di cermin. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus bertahan dalam situasi ini? Sampai kapan ia harus menerima penghinaan demi penghinaan? Dan yang lebih penting, apakah ini masih rumahnya? Atau tempat ini sudah berubah menjadi penjara yang tidak memiliki kebebasan dan harga diri untuknya? Malam itu, suasana kamar dipenuhi ketegangan yang membara. Sylvie duduk di tepi ranjang, tangannya mengepal erat di atas pahanya, berusaha menahan gejolak emosi yang meluap-luap dalam dadanya. Matanya berkilat marah saat menatap Adit yang berdiri di dekat jendela dengan ekspresi canggung, seolah tidak ingin berada dalam situasi ini. Adit, aku sudah cukup sabar. Suara Sylvie akhirnya pecah, penuh dengan luka dan amarah yang selama ini ia pendam. Kenapa? Adit, kenapa aku diperlakukan seperti ini di rumahku sendiri? Aku ini istrimu, bukan pembantu, bukan orang luar yang bisa diperlakukan seenaknya. Adit menarik napas panjang, lalu berbalik menatapnya dengan sorot mata yang penuh kebingungan. Sylvie, ibu memang orangnya keras. Dia sudah tua, terbiasa hidup dengan caranya sendiri. Kamu harus mengerti itu. Sylvie terhenyak. Mengerti? Ucapnya lirih, sebelum tawanya yang getir mengisi ruangan. Adit, aku disuruh makan sisa makanan kalian. Aku dihina setiap hari, dianggap perempuan pemalas, dianggap hidup dari uangmu, padahal aku punya pekerjaanku sendiri. Sampai kapan aku harus terus bersabar? Adit mengusap wajahnya dengan kasar, lalu duduk di sisi ranjang. Ia menatap Sylvie dengan lelah. Aku tahu ini sulit buat kamu, tapi tolong, jangan diperpanjang. Ibu itu orang kampung, dia nggak terbiasa dengan cara hidup kita. Kalau kamu melawan, dia akan semakin marah. Kalau kamu sabar, mungkin lama-lama dia akan berubah. Sylvie terdiam. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena kemarahan, tapi juga karena rasa kecewa yang begitu dalam. Adit, ini bukan tentang aku harus melawan atau tidak. Ini tentang bagaimana aku dihina di rumahku sendiri, di hadapan suamiku sendiri. Dan suamiku hanya bilang, sabar. Adit menghela napas, meraih tangan Sylvie, tapi Sylvie menariknya cepat. Ia menatap Adit dengan mata berkilat. Aku sudah cukup sabar. Adit, aku sudah mencoba mengerti. Aku sudah mencoba berusaha mengambil hati ibumu. Tapi apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Dan sekarang, aku tahu satu hal lagi. Adit menatapnya dengan tatapan bingung. Apa? Sylvie tersenyum pahit, matanya mulai berkaca-kaca. Aku sendirian di rumah ini. Adit terkejut. Sylvie, jangan bicara seperti itu. Bukankah itu benar? Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Kamu lebih memilih memaklumi ibumu daripada membelaku. Kamu tahu aku benar, tapi kamu lebih memilih diam karena takut membuat ibumu kecewa. Adit terdiam, tidak bisa membantah. Sylvie menghela napas panjang, lalu berdiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan ke arah lemari, mengambil selimut, dan membawanya ke sofa di sudut kamar. Adit mengernyit. Sylvie, kamu mau tidur di situ? Ya, jawab Sylvie singkat. Aku tidak ingin tidur satu ranjang dengan seseorang yang tidak bisa membelaku. Adit hendak mengatakan sesuatu, tapi melihat ekspresi Sylvie yang penuh luka,
ia hanya bisa terdiam. Malam itu, Sylvie tidur dengan punggung menghadap ke Adit. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi bantal kecil di sofa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta, kini terasa seperti penjara yang perlahan membunuhnya dari dalam. Hari itu, Sylvie pulang lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah setelah seharian berurusan dengan pekerjaan di kantor, tetapi hatinya lebih lelah lagi. Hidup di rumah ini semakin hari semakin terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap hari, ia harus menelan berbagai perlakuan buruk dari Bu Imah, dan yang lebih menyakitkan, Adit tidak pernah benar-benar membelanya. Sylvie hanya ingin satu hal saat ini, masuk ke kamar, melepaskan lelah, dan beristirahat tanpa gangguan. Namun, begitu ia mendorong pintu kamarnya, langkahnya terhenti di ambang pintu. Mata Sylvie melebar, napasnya tercekat di tenggorokan. Kamarnya berantakan. Selimut terlempar ke lantai, lemari terbuka lebar dengan pakaian yang berhamburan kemana-mana. Meja riasnya juga dalam keadaan berantakan, laci-laci dibiarkan terbuka dengan isi yang tercerai-berai. Beberapa kotak perhiasannya tergeletak begitu saja, dengan kalung dan cincin berserakan di lantai. Sepatunya yang biasanya tersusun rapi di lemari kecil kini berserakan di berbagai sudut ruangan. Ini bukan sekadar kamar yang berantakan. Ini seolah-olah kamar ini telah diobrak-abrik oleh seseorang yang sengaja ingin mengacak-acak segalanya. Dada Sylvie berdegup kencang. Siapa yang melakukan ini? Dengan langkah cepat, ia keluar dari kamar dan langsung mencari pembantu rumah tangga. Begitu ia menemukan Siti, asisten rumah tangganya, Sylvie langsung bertanya dengan suara gemetar, "Siti, siapa yang melakukan ini? Siapa yang masuk ke kamarku?" Siti tampak gugup. Matanya melirik ke arah dapur, tempat Bu Imah tengah duduk sambil menyeruput teh dengan santai. "Itu, Bu, tadi Ibu Imah yang masuk." Sylvie merasakan gelombang panas naik ke kepalanya. Dengan cepat, ia melangkah menuju dapur, dadanya sudah penuh dengan amarah yang selama ini ia tahan. "Bu?" panggilnya dengan suara keras. Bu Imah menoleh dengan ekspresi malas. "Apa?" tanyanya dengan nada bosan, seolah tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. "Kenapa Ibu masuk ke kamar saya dan membuatnya berantakan?" Alih-alih merasa bersalah, Bu Imah malah mendengus dan menaruh cangkir tehnya dengan keras di atas meja. Matanya menatap Sylvie dengan tajam, penuh dengan kesombongan. "Kamar kamu?" Bu Imah mendengus sinis. "Itu kamar anak saya, bukan kamar kamu." Sylvie hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Bu, itu kamar saya dan Adit. Apa hak Ibu masuk dan mengacak-acak semuanya?" Bu Imah menyilangkan tangan di dadanya dan menjawab dengan nada penuh keyakinan. "Saya punya hak penuh. Karena ini rumah anak saya. Dan karena Adit anak saya, kamar itu juga kamar saya. Saya cuma mau lihat-lihat, mau tahu kamu nyimpan apa saja di situ. Siapa tahu ada barang yang gak pantas buat istri Adit." Sylvie benar-benar tidak bisa mempercayai telinganya. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan hanya soal perlakuan buruk atau penghinaan biasa. Ini adalah bentuk pelecehan privasi yang tidak bisa ditoleransi. "Ibu tidak punya hak untuk mengacak-acak barang pribadi saya." Suaranya meninggi, dadanya berdegup kencang karena marah. Namun, alih-alih merasa takut atau menyesal, Bu Imah justru tertawa sinis. "Kamu ini memang besar kepala ya? Merasa punya kuasa di rumah ini? Kamu itu cuma numpang di sini, Sylvie. Uang siapa yang dipakai buat beli rumah ini? Anak saya, bukan kamu." Sylvie mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali berteriak, ingin melawan lebih keras. "Apa yang Ibu cari?" tanya Sylvie. Bu Imah menoleh dengan santai, tidak sedikit pun merasa bersalah. Ia mengangkat beberapa kartu ke udara, seolah sedang memamerkan barang rampasan. "Ini," katanya dengan nada meremehkan. "Mulai sekarang, kartu kredit ini jadi milik saya. Saya yang akan mengatur keuangan rumah ini, bukan kamu lagi." Sylvie terbelalak. "Apa? Bu, itu kartu saya. Uang saya.
Kenapa ibu merasa berhak mengambilnya? Bu Imah mendengus dan menatapnya dengan sinis. Uang kamu? Jangan sok merasa hebat, Sylvie. Kamu itu istri Adit. Semua yang kamu punya adalah milik anak saya. Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Tangan Sylvie mengepal begitu erat hingga kukunya hampir melukai telapak tangannya. Saya tidak numpang hidup di sini, Bu. Saya bekerja, saya punya penghasilan sendiri. Saya bukan wanita yang mengandalkan suami. Bu Imah mendecakkan lidah dengan ekspresi mencemooh. Omong kosong. Perempuan seperti kamu ujung-ujungnya tetap menghabiskan uang suami. Kamu pikir Adit itu kerja untuk apa? Untuk memenuhi semua kebutuhan rumah ini, untuk mencukupi hidup kamu. Jadi, saya sebagai ibunya, punya hak penuh untuk mengatur semuanya. Sylvie merasakan dadanya hampir meledak. Napasnya memburu, amarahnya sudah di puncak. Kembalikan kartu kredit saya sekarang juga, Bu. Alih-alih menurut, Bu Imah malah tersenyum penuh kesombongan dan menyelipkan kartu-kartu itu ke dalam saku bajunya. Oh, tidak bisa. Mulai sekarang, saya yang akan menentukan apa saja yang boleh dibeli di rumah ini. Kamu tidak usah belanja macam-macam, tidak usah boros. Semua harus melalui saya dulu. Sylvie benar-benar tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar penghinaan. Ini adalah perampasan haknya, perampasan harga dirinya. Bu, saya tidak boros. Saya membeli semua keperluan rumah dengan uang saya sendiri. Saya tidak pernah meminta uang dari Adit. Kenapa ibu berhak mengambil alih keuangan saya? Bu Imah berdiri dan menatap Sylvie dengan tajam. Karena saya ibunya Adit, dan saya tidak mau melihat anak saya dihabisi oleh perempuan matre seperti kamu. Suasana di ruang tamu semakin panas. Udara terasa berat oleh kemarahan yang memenuhi ruangan. Sylvie berdiri dengan tangan mengepal, matanya menatap tajam pada Bu Imah yang masih dengan angkuhnya menggenggam kartu kredit miliknya. Kembalikan kartu saya, Bu. Suara Sylvie bergetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang sudah mencapai puncaknya. Bu Imah mendengus sinis. Kamu berani sekali bicara begitu sama saya? Sudah saya bilang, mulai sekarang, saya yang mengatur keuangan rumah ini. Kalau kamu nggak terima, silakan angkat kaki dari sini. Sylvie tidak mundur sedikit pun. Dadanya naik turun menahan emosi. Bu, saya tidak akan membiarkan ibu mengambil hak saya. Itu uang saya, hasil kerja keras saya. Ibu tidak punya hak sepeser pun. Tangan Bu Imah mencengkeram kartu-kartu itu lebih erat. Hasil kerja keras kamu? Jangan sombong, Sylvie. Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Kalau bukan karena Adit yang menikahi kamu bukan siapa-siapa. Kamu pikir kamu siapa sampai berani menantang saya? Adit berdiri di antara mereka, wajahnya tampak cemas. Ibu, Sylvie, sudahlah, jangan ribut. Namun, Sylvie sudah kehilangan kesabaran. Ia mengulurkan tangan, berusaha merampas kembali kartu-kartunya dari genggaman Bu Imah. Tapi sebelum ia sempat menariknya, tiba-tiba, plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sylvie. Sylvie terhuyung ke belakang, matanya melebar karena keterkejutan. Pipinya panas, terasa perih oleh tamparan yang begitu kuat. Ruangan mendadak sunyi. Adit pun terdiam, wajahnya pucat melihat ibunya baru saja menampar istrinya. Bu Imah berdiri dengan dada membusung, wajahnya penuh kemarahan dan kebencian. Kamu ini perempuan gak tahu diri. Sudah saya kasih tempat di rumah anak saya, masih berani melawan? Sylvie menatap mertuanya dengan mata berkilat penuh kemarahan. Ia masih bisa merasakan bekas tamparan di wajahnya, tetapi yang lebih sakit adalah harga dirinya yang diinjak-injak begitu saja. Bu Imah mendekat, wajahnya dipenuhi penghinaan. Dengar baik-baik, Sylvie, kamu itu nggak ada apa-apanya tanpa anak saya. Adit yang memungut kamu dan memberi kamu kehidupan yang layak. Jadi jangan sok hebat di rumah ini. Sylvie menggertakkan giginya. Dipungut? Bu Imah tertawa dingin. Iya.
Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuma perempuan biasa yang beruntung bisa menikah dengan anak saya. Tanpa Adit, kamu nggak punya apa-apa. Sylvie merasakan sesuatu dalam dirinya meledak. Ia sudah menahan semuanya terlalu lama. Penghinaan demi penghinaan, perlakuan buruk, bahkan kini tamparan, semuanya sudah melewati batas. Adit baru saja melangkahkan kakinya ke dalam rumah, ketika suara ibunya yang penuh emosi langsung menyambutnya. Adit, kamu tahu apa yang terjadi hari ini? Istri kurang ajar itu berani membentak ibu. Dia bahkan mengusir ibu dari rumah ini. Adit mengernyit, kaget mendengar nada tinggi ibunya. Apa? Maksud ibu, Sylvie, dia melakukan itu? Bu Imah mengangguk dengan penuh dramatis. Matanya tampak berkilat-kilat. Dia sudah kelewatan. Dit, dia menghina ibu. Katanya semua yang ada di rumah ini adalah miliknya. Dia bilang kamu gak berkontribusi apa-apa. Dia menganggap kita ini numpang hidup dari uangnya. Adit membelalakan mata. Dadanya tiba-tiba terasa panas. Dia bilang apa? Bu Imah mengangguk cepat, pura-pura menyeka air mata di pipinya. Iya, Dit, kamu tahu apa yang dia katakan sebelum masuk kamar? Dia bilang dia akan membuat kita menyesal. Darah Adit langsung mendidih. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berjalan cepat menuju kamar mereka. Brak! Pintu kamar didorong dengan keras hingga terbuka lebar. Sylvie, yang sedang duduk di tepi tempat tidur dengan wajah penuh kemarahan dan luka hati, langsung mendongak. Adit, apa-apaan kamu? Serunya kaget. Adit berdiri di ambang pintu, wajahnya memerah, napasnya memburu. Kamu sudah keterlaluan, Sylvie. Sylvie mengernyit. Keterlaluan? Siapa yang keterlaluan di sini? Adit? Ibumu yang merampas hakku, menamparku, dan sekarang malah mengadu domba kita. Adit mendekat, suaranya meninggi. Jangan bawa-bawa ibu dalam masalah ini. Kamu yang harusnya tahu diri. Ibu itu orang tua kita. Kenapa kamu malah kurang ajar sama dia? Sylvie tertawa sinis. Matanya penuh kemarahan dan kekecewaan. Kurang ajar? Aku yang kurang ajar? Padahal aku yang setiap hari dihina, diperlakukan seperti pembantu, dan sekarang uangku pun diambil begitu saja. Kamu ini buta atau pura-pura tidak lihat? Adit? Adit mendekat lebih jauh, tangannya terkepal. Ibu cuma ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kamu itu terlalu boros. Selalu beli ini itu tanpa pikir panjang. Sylvie bangkit berdiri, tubuhnya bergetar menahan marah. Boros? Kamu pikir siapa yang selama ini membiayai hidup kita? Adit? Semua yang ada di rumah ini, semua kenyamanan yang kamu nikmati, itu semua dari uangku. Aku tidak pernah minta sepeser pun dari kamu. Adit terdiam sesaat, tetapi amarahnya membuatnya tetap bersikeras. Tetap saja, kamu gak bisa memperlakukan ibu seperti itu. Ibu itu orang tua, dia pantas dihormati. Sylvie menatap suaminya dengan penuh rasa sakit. Menghormati? Aku sudah mencoba, Adit, tapi apa yang aku dapat? Penghinaan setiap hari. Aku bukan menantu di mata ibumu, aku hanya dianggap sebagai perempuan murahan yang cuma menghabiskan uang anaknya. Dari luar kamar, Bu Imah yang sejak tadi mendengar pertengkaran itu semakin tersenyum puas. Ini yang ia inginkan. Ia pun akhirnya masuk ke dalam kamar, menatap Adit dengan ekspresi penuh penderitaan. Adit, ibu nggak sanggup lagi tinggal di rumah ini kalau istrimu masih ada. Dia sudah terlalu banyak bicara, sudah tidak ada hormat sama sekali. Kalau kamu masih punya harga diri sebagai anak laki-laki, kamu tahu harus memilih siapa. Sylvie menatap mertuanya dengan tatapan tajam. Jadi itu tujuanmu, Bu? Dari awal, ibu memang mau memisahkan aku dan Adit, kan? Supaya aku pergi dan ibu bisa mengontrol semuanya? Bu Imah mendengus. Terserah kamu mau berpikir apa. Yang jelas, Adit harus sadar kalau kamu itu perempuan gak tahu diri.
Kamu lebih memilih uang daripada keluarganya sendiri. Adit mengepalkan tangan, pikirannya kalut. Sylvie, kamu nggak bisa terus-terusan berdebat seperti ini. Kalau kamu nggak bisa menerima ibu, mungkin lebih baik. Sylvie menatap suaminya dengan tajam, hatinya mencelos. Lebih baik apa, Adit? Bu Imah segera menyambar kesempatan itu. Lebih baik ceraikan dia, Adit. Dia sudah terlalu kurang ajar. Kamu harus lepaskan dia sebelum dia benar-benar menghancurkan keluargamu. Sylvie membeku. Kata itu akhirnya keluar. Perceraian. Ia menatap suaminya, menunggu jawabannya. Ini adalah saat terakhir untuk melihat apakah Adit akan berpihak padanya atau justru mengkhianatinya. Adit diam. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Sylvie merasa dadanya semakin sesak. Hatinya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan, kekecewaan yang mendalam. Ia tertawa kecil, getir dan penuh luka. Jadi ini akhirnya. Adit, ibumu menyuruhmu menceraikanku, dan kamu hanya diam? Kamu bahkan tidak membela aku sedikit pun. Adit menunduk, tangannya mengepal. Aku cuma nggak mau ribut terus, Sylvie. Sylvie tersenyum pahit. Tidak mau ribut? Atau tidak mau kehilangan kendali ibumu? Kamu lebih memilih mendengarkan ibumu daripada mempertahankan rumah tangga kita. Bu Imah menyeringai penuh kemenangan. Bagus kalau akhirnya kamu sadar. Sylvie, lebih baik kamu pergi dari rumah ini sekarang juga. Sylvie menghela napas dalam, mencoba menahan air matanya yang ingin jatuh. Tapi ia tidak akan menangis di depan mereka. Tidak di depan orang yang telah mengkhianatinya. Ruangan itu dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Adit berdiri di antara dua sosok perempuan yang paling berpengaruh dalam hidupnya, ibunya dan istrinya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Bu Imah melipat tangan di dada, matanya menatap Adit dengan penuh tuntutan. Adit, kamu diam saja. Kamu dengar, kan? Ceraikan dia sekarang juga. Ibu tidak mau satu atap lagi dengan perempuan kurang ajar ini. Sylvie, yang sejak tadi menatap Adit dengan penuh luka, tiba-tiba tersenyum sinis. Ia melangkah mendekat, tatapannya penuh tantangan. Ayo, Adit, ceraikan aku sekarang juga. Itu yang kamu mau, kan? Itu yang ibumu inginkan. Adit terdiam. Tangannya mengepal, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Otaknya berputar, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi semua terasa kosong. Bu Imah semakin tidak sabar. Ia mendorong bahu Adit dengan kasar. Kenapa kamu diam? Apa kamu lebih memilih perempuan ini daripada ibumu sendiri? Apa kamu mau jadi laki-laki tak berguna yang dikendalikan istri? Adit mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Ini bukan yang ia bayangkan saat menikahi Sylvie. Ia ingin rumah tangga yang bahagia, penuh cinta dan ketenangan. Tapi sekarang, semuanya berantakan. Sylvie mendekat lebih jauh, matanya menatap Adit tajam. Kenapa diam? Adit, bukankah selama ini kamu selalu membela ibumu? Bukankah kamu lebih percaya dia daripada aku? Jadi buktikan. Ceraikan aku sekarang juga. Bu Imah menyeringai penuh kemenangan. Bagus. Dengar itu, Adit, dia sendiri yang menantangmu. Jangan ragu-ragu lagi. Segera ceraikan dia. Adit menutup matanya sejenak. Dadanya naik turun, pikirannya kacau. Tapi di lubuk hatinya, ada sesuatu yang menusuk, ketakutan. Ketakutan bahwa jika ia benar-benar mengucapkan kata itu, maka segalanya akan benar-benar berakhir. Bahwa ia akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar harga diri, ia akan kehilangan Sylvie. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Sylvie sudah lebih dulu berbicara. Atau jangan-jangan, kamu takut, Adit? Adit menatap Sylvie dengan ekspresi bingung. Takut? Takut apa? Sylvie mendekat, suaranya semakin dingin.
Takut kalau setelah kamu menceraikan aku, kamu sadar bahwa aku bukan yang kehilangan segalanya, tapi kamu. Ruangan mendadak sunyi. Bu Imah yang tadi begitu percaya diri, tiba-tiba mengernyit. Apa maksudmu, Sylvie? Jangan sok berbicara besar. Sylvie tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Ia lalu menatap Adit dalam-dalam. Kalau kamu pikir setelah menceraikan aku, hidupmu akan lebih baik, kamu salah besar. Kamu pikir rumah ini akan tetap menjadi milikmu? Salah. Kamu pikir kamu bisa hidup nyaman tanpa aku? Salah. Kamu pikir bisnis yang kamu banggakan itu akan tetap stabil setelah aku pergi? Salah besar, Adit. Adit menelan ludah, hatinya tiba-tiba diliputi kegelisahan. Ruangan yang tadinya penuh dengan amarah kini berubah menjadi lautan kebingungan. Setelah mendengar kata-kata Sylvie, tubuh Adit seketika membeku. Dadanya seolah dihantam oleh sesuatu yang berat, membuat napasnya tercekat. Aku yang akan menggugat cerai, ulang Sylvie dengan suara dingin dan tegas. Seketika, dunia Adit runtuh. Ia merasa seperti ditarik ke dalam lubang tanpa dasar, di mana udara semakin menipis dan ia tak bisa bernapas. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia memiliki kendali dalam hubungan ini. Ia percaya bahwa Sylvie akan tetap ada di sisinya, betapapun buruknya keadaan. Tapi sekarang Sylvie yang akan pergi. Tidak. Tanpa berpikir panjang, Adit langsung melangkah cepat, meraih tangan Sylvie, dan memeluknya erat. Pelukannya begitu kuat, seakan takut jika ia melepaskannya walau hanya sejenak, Sylvie akan benar-benar menghilang dari hidupnya. Jangan, Sylvie, jangan lakukan itu. Suaranya bergetar, penuh kepanikan. Sylvie terkejut sesaat, tetapi wajahnya tetap dingin. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi Adit justru semakin erat memeluknya. Bu Imah, yang menyaksikan kejadian itu, terbelalak. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Adit, apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu malah memeluk dia? Teriaknya, matanya penuh ketidakpercayaan. Adit tidak menjawab. Ia hanya semakin menenggelamkan wajahnya ke bahu Sylvie, napasnya tersengal. Maaf. Aku minta maaf. Sylvie, tolong. Jangan pergi. Aku mohon. Sylvie membeku. Ia tidak pernah melihat Adit seperti ini sebelumnya. Tidak pernah melihat laki-laki itu begitu ketakutan, begitu putus asa. Bu Imah semakin bingung dan panik. Adit, kamu ini kenapa? Kenapa malah berlutut seperti itu di depan perempuan ini? Seharusnya kamu yang menceraikannya, bukan dia yang menceraikanmu. Namun, Adit tidak peduli. Ia jatuh berlutut di hadapan Sylvie, menggenggam tangannya erat. Matanya memancarkan ketakutan yang nyata, seakan dunia ini akan runtuh jika Sylvie benar-benar meninggalkannya. Sylvie, aku bodoh. Aku terlalu mendengar ibu. Aku terlalu buta untuk melihat semua yang sudah kamu lakukan untukku. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Sylvie masih menatapnya tanpa ekspresi. Tapi di dalam hatinya, ada kepuasan yang perlahan tumbuh. Bu Imah yang tadi begitu percaya diri kini tampak ketakutan sendiri. Wajahnya memucat, keningnya berkerut. Adit, kamu ini kenapa? Jangan biarkan dia mengendalikanmu. Kamu laki-laki, jangan jadi lemah seperti ini. Tapi Adit tidak mendengar ibunya lagi. Ia hanya fokus pada Sylvie, pada satu hal yang ingin ia perbaiki sebelum semuanya benar-benar hancur. Sylvie menarik napas panjang, menatap laki-laki yang kini berlutut di depannya dengan pandangan penuh kemenangan. Ruangan itu terasa semakin mencekam. Ketegangan menyesaki udara, menciptakan suasana yang membuat siapapun merasa tercekik. Sylvie berdiri dengan tegak, kepalanya terangkat tinggi, sementara Adit masih berlutut di hadapannya, wajahnya penuh ketakutan. Di sudut ruangan, Bu Imah menatap keduanya dengan ekspresi yang semakin gelisah, tidak mengerti mengapa anaknya justru memohon-mohon kepada Sylvie seperti orang yang kehilangan akal. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Sylvie mulai berbicara.
Bu Imah, ada satu hal yang sepertinya ibu tidak tahu. Adit ini memang anak kampung yang sukses. Ibu benar. Dia sudah menjadi manajer di perusahaan besar. Tapi ibu harus tahu satu hal. Sylvie berhenti sejenak, tatapannya menajam. Perusahaan tempat Adit bekerja adalah milikku. Seakan ada petir yang menyambar tepat di tengah ruangan. Bu Imah terdiam. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu? Suara Bu Imah terdengar gemetar. Sylvie menyilangkan tangan di dada, menatap perempuan tua itu tanpa ampun. Persis seperti yang ibu dengar. Aku adalah CEO di perusahaan tempat Adit bekerja. Dialah yang sebenarnya hanya seorang karyawan di sana. Jika aku mau, aku bisa memecatnya kapan saja. Tapi aku tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena aku mencintainya. Adit menundukkan kepala, seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia tahu ini adalah kenyataan. Tapi mendengarnya langsung dari mulut Sylvie membuat rasa malunya menampar lebih keras. Dan bukan hanya itu, lanjut Sylvie, matanya kini semakin menusuk. Ibu pikir rumah ini milik Adit? Ibu salah besar. Rumah ini milikku. Setiap fasilitas yang kalian nikmati, itu semua milikku. Bahkan uang yang kalian habiskan setiap hari juga berasal dari aku. Bu Imah mulai berkeringat dingin. Tidak mungkin, katanya terbata-bata. Adit yang membiayai rumah tangga ini. Anak saya yang sukses. Anak saya yang punya penghasilan besar. Sylvie tertawa sinis. Ibu pikir gaji seorang manajer cukup untuk membeli rumah sebesar ini? Untuk membayar pembantu? Untuk memenuhi semua kebutuhan kalian? Ibu terlalu percaya diri. Dari awal, semua ini adalah milikku. Aku yang membiayai semuanya. Aku yang menjaga agar Adit tetap bisa hidup nyaman. Bu Imah semakin pucat. Tangannya gemetar, matanya melirik ke arah Adit seakan mencari jawaban. Adit, katakan sesuatu. Katakan kalau ini tidak benar. Suaranya melemah, hampir seperti bisikan. Adit tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. Sylvie mengambil langkah maju, berdiri tepat di hadapan Bu Imah. Suaranya semakin tajam, penuh dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Jadi sekarang, ibu pikirkan baik-baik. Jika ibu tetap ingin aku dan Adit bercerai, tidak masalah. Tapi artinya, Adit harus pergi dari rumah ini. Dan tentu saja, ibu juga. Karena setelah perceraian terjadi, tidak ada lagi tempat untuk kalian di sini. Bu Imah langsung merasakan lututnya melemas. Dadanya terasa sesak, pikirannya berputar-putar, mencoba memahami kenyataan pahit yang baru saja diungkapkan. Adit menelan ludah, akhirnya mendongak menatap Sylvie dengan wajah penuh harap. Sylvie, aku mohon, jangan lakukan ini. Tapi Sylvie tidak lagi melihatnya dengan tatapan penuh cinta. Yang ada hanyalah ketegasan dan luka yang telah mengeras menjadi kekuatan. Keputusannya ada di tangan ibu, ujar Sylvie sambil menatap Bu Imah lurus-lurus. Apakah ibu masih ingin aku dan Adit bercerai? Jika iya, silakan kemasi barang-barang kalian sekarang juga. Ruangan itu benar-benar sunyi. Hanya ada suara napas tertahan dan detak jantung yang berpacu dalam ketakutan. Suasana di dalam rumah itu terasa begitu mencekam. Udara yang tadinya panas karena amarah kini berubah menjadi dingin, menusuk hingga ke tulang. Ruangan itu senyap, hanya suara napas tercekat yang terdengar. Bu Imah berdiri mematung, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Tangannya gemetar hebat, seolah-olah baru saja mendengar vonis kematian. Matanya beralih dari Sylvie ke Adit, lalu kembali ke Sylvie. Ia berharap semua ini hanya mimpi buruk, sesuatu yang akan sirna ketika ia membuka mata. Tapi ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan pahit yang menamparnya begitu keras. Tidak, ini pasti tidak benar. Suara Bu Imah hampir tidak terdengar, bibirnya bergetar saat mengucapkannya. Namun Sylvie hanya berdiri tegak,
Tatapannya tajam menusuk, penuh wibawa. Tidak ada lagi kelembutan di matanya, tidak ada lagi kesabaran yang tersisa untuk perempuan tua yang telah merendahkannya selama ini. Apa ibu pikir aku berbohong? Suara Sylvie terdengar begitu dingin, seperti pisau tajam yang mengiris perlahan. Bu Imah semakin panik. Seluruh tubuhnya kini gemetar hebat. Kakinya terasa lemas hingga ia terhuyung. Tanpa pikir panjang, ia langsung jatuh berlutut di depan Sylvie. Tangannya menggenggam erat ujung rok wanita itu sambil menangis tersedu-sedu. Sylvie, maafkan ibu. Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu. Tangisannya terdengar memilukan. Tubuhnya yang tadinya penuh percaya diri kini gemetar ketakutan. Wajahnya basah oleh air mata yang mengalir tanpa henti. Ibu mohon, jangan usir ibu, jangan usir Adit. Suaranya pecah, nyaris tak berbentuk. Adit menatap ibunya dengan perasaan bercampur aduk. Tidak pernah ia melihat ibunya dalam keadaan serendah ini. Wanita yang selama ini begitu sombong, angkuh, dan merasa paling berhak atas segalanya, kini berlutut di hadapan istrinya sendiri. Adit sendiri masih merasa terhantam oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia adalah seorang pria sukses yang mampu membangun rumah tangganya sendiri. Tapi kenyataannya, semua yang ia nikmati adalah milik Sylvie. Dan kini, ibunya harus menanggung akibat dari kesombongannya sendiri. Sylvie tidak bergerak. Ia menatap Bu Imah yang masih berlutut sambil menangis tersedu-sedu, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Tidak ada rasa iba sedikit pun dalam sorot matanya. Ibu minta maaf? Tanyanya dengan suara rendah. Setelah semua hinaan yang ibu lontarkan padaku? Setelah semua perlakuan buruk yang ibu lakukan? Setelah ibu merampas kartu kreditku dan ingin mengatur segalanya? Bu Imah semakin menangis keras, kepalanya tertunduk dalam. Sylvie, ibu hilaf. Ibu salah. Ibu mohon, jangan usir kami. Ibu sudah menjual rumah di kampung. Ibu tidak punya tempat lagi. Jika kamu mengusir kami, kemana kami harus pergi? Suara Bu Imah terdengar putus asa, hampir seperti seseorang yang memohon belas kasihan agar tidak dihukum mati. Sylvie hanya tertawa kecil, tetapi tawa itu terdengar begitu dingin dan menusuk. Ibu tidak punya tempat lain? Lucu sekali. Bukankah selama ini ibu yang merasa paling berhak tinggal di sini? Bukankah ibu yang dengan angkuh menganggap rumah ini milik anak ibu? Sekarang ketika kebenaran terungkap, ibu baru sadar bahwa ibu hanya menumpang. Bu Imah tidak bisa membalas. Kata-kata Sylvie terasa seperti cambuk yang menyakitkan, tetapi ia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Ia sudah kalah. Adit, yang masih berlutut, mencoba memegang tangan Sylvie, suaranya penuh harap. Sylvie, aku mohon, jangan usir ibu, jangan usir aku. Sylvie menatapnya dengan tajam, dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tapi rasa jijik. Sekarang kamu juga memohon? Sylvie mendengus. Bukankah selama ini kamu selalu membela ibumu? Bukankah kamu yang membiarkan ibumu memperlakukan aku seperti pembantu? Bukankah kamu yang diam saja ketika aku dihina, diperlakukan tidak adil? Sekarang, setelah kamu tahu bahwa semua ini adalah milikku, kamu baru sadar bahwa kamu juga bisa kehilangan segalanya. Adit tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh dengan rasa malu dan ketakutan. Bu Imah semakin menggigil. Ia kini menangis tanpa suara, hanya bahunya yang bergetar hebat. Sylvie, ibu mohon, jangan usir ibu. Tapi Sylvie tetap berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Baginya, ini adalah saat yang paling ia tunggu-tunggu. Saat di mana kebenaran akhirnya terungkap. Saat di mana orang-orang yang selama ini meremehkannya kini ketakutan di hadapannya. Sylvie berdiri tegak, tanpa sedikit pun getaran dalam suaranya. Wajahnya tetap dingin, tatapannya penuh ketegasan. Tidak ada sedikit pun keraguan di hatinya.
Semua yang telah terjadi sudah cukup untuk memberinya jawaban. Ia tidak butuh suami yang lemah. Ia tidak butuh suami yang lebih memilih tunduk pada ibunya daripada membela istrinya sendiri. Ia tidak butuh seseorang seperti Adit. Dan yang lebih penting, ia juga tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti sampah oleh Bu Imah lagi. Dengar baik-baik, Adit. Dan ibu juga, suara Sylvie terdengar tajam, menusuk seperti pisau yang dingin. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan tetap menggugat cerai. Dan ibu, mulai malam ini, kalian berdua harus pergi dari rumah ini. Sylvie, jangan. Kumohon. Adit berusaha memegang tangan istrinya, tetapi Sylvie menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentaknya tajam, membuat Adit terkejut dan mundur beberapa langkah. Sementara itu, Bu Imah kembali menangis histeris, tangannya terangkat ke depan, mencoba memohon belas kasihan. Sylvie, ibu mohon. Jangan lakukan ini. Ibu janji tidak akan ikut campur lagi. Ibu janji tidak akan menyusahkanmu lagi. Ibu salah, ibu mengaku salah. Suara Bu Imah terdengar bergetar, wajahnya basah oleh air mata yang terus mengalir. Tapi Sylvie hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ibu baru sadar sekarang? Setelah menghina aku, merampas uangku, menamparku, memperlakukan aku seperti orang yang tidak berharga? Sekarang ibu ingin aku memaafkan? Maaf, aku bukan orang yang begitu murah hati. Sylvie, aku mohon. Kali ini, Adit yang kembali bersuara, suaranya penuh keputusasaan. Jangan lakukan ini, aku mencintaimu. Aku berjanji akan berubah. Aku akan membela kamu. Sylvie tertawa sinis. Kamu mencintaiku? Ulangnya, suaranya dipenuhi sarkasme. Di mana cinta itu saat ibumu menghina dan memperlakukan aku seperti sampah? Di mana cintamu saat aku dibiarkan makan sisa makanan? Di mana cintamu saat aku berjuang sendirian di rumah ini? Sekarang, setelah kamu tahu semuanya milikku, baru kamu datang dengan kata-kata cinta. Adit tidak bisa berkata apa-apa. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi Sylvie tidak peduli. Ia sudah lelah. Ia sudah muak. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki di antara mereka. Pergilah, Adit. Aku tidak butuh laki-laki sepertimu dalam hidupku. Aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Bu Imah semakin menangis keras. Tubuhnya kini benar-benar lunglai di lantai. Sylvie, ibu mohon, setidaknya biarkan ibu tinggal di sini. Ibu tidak punya tempat lain. Sylvie menatap perempuan tua itu dengan dingin. Itu bukan urusanku. Ibu sudah menjual rumah di kampung dengan harapan bisa hidup enak di sini, kan? Sayangnya, ibu salah langkah. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Ia kemudian berbalik, melangkah menuju kamar. Tetapi sebelum menutup pintu, ia menoleh ke arah mereka untuk terakhir kalinya. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemas barang-barang kalian. Setelah itu, aku tidak ingin melihat kalian lagi di rumah ini. Ruangan itu dipenuhi suara tangisan Bu Imah yang semakin histeris. Ia masih berlutut di lantai, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya penuh dengan air mata. Hidungnya memerah, napasnya tersengal, dan ia terus meratap tanpa henti. Sylvie, tolong. Ibu tidak punya tempat lain. Ibu sudah menjual rumah di kampung. Ibu tidak tahu harus kemana. Tolong, kasihanilah ibu. Suaranya serak, putus asa. Namun, Sylvie tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Ia berdiri di ambang pintu kamarnya, bersedekap, memandangi Bu Imah dengan tatapan dingin. Tidak ada rasa kasihan di wajahnya. Lalu aku harus peduli, katanya santai. Ibu sudah membuat keputusan untuk menjual rumah ibu sendiri. Itu bukan salahku. Dan sekarang ibu ingin aku menampung ibu setelah semua penghinaan dan perlakuan buruk yang ibu lakukan padaku. Bu Imah semakin terseduh. Ia merangkak mendekati Sylvie, mencoba menggenggam ujung bajunya, tetapi Sylvie langsung mundur dengan ekspresi jijik. Tolong, Sylvie, ibu janji tidak akan ikut campur lagi.
Ibu janji akan berubah. Sylvie mendengus sinis. Sekarang janji? Setelah semuanya terlambat? Setelah aku dipermalukan, dihina, ditampar, dianggap sebagai perempuan yang hanya menghabiskan uang anakmu. Bu Imah terisak semakin keras. Tangannya kini gemetar hebat. Sylvie, ibu mohon. Jangan usir ibu. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Sylvie tersenyum dingin. Ia kemudian menoleh ke arah Adit, yang sejak tadi hanya berdiri diam dengan wajah penuh rasa bersalah dan ketakutan. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Sylvie menatap Adit dengan tajam. Bukankah ibu selalu membanggakan anak laki-laki ibu? Bukankah ibu selalu menganggap Adit sebagai anak yang paling sempurna, yang bisa memberikan ibu segalanya? Sekarang kenapa malah meminta belas kasihan padaku? Kenapa tidak ikut anak kesayangan ibu saja? Bu Imah tersentak. Ia menoleh ke arah Adit dengan panik, berharap anaknya akan mengatakan sesuatu. Namun, Adit hanya diam. Wajahnya terlihat bingung, seolah masih mencerna situasi yang terjadi. Adit, nak, tolong katakan sesuatu. Suara Bu Imah penuh harap. Adit menelan ludah. Ia tahu, ini adalah akibat dari semua kesalahan mereka. Ia tahu, semua ini terjadi karena dirinya tidak pernah membela Sylvie sejak awal. Sylvie, mungkin kita bisa membicarakan ini lagi. Adit mencoba meraih tangan istrinya, tetapi Sylvie segera menepisnya dengan kasar. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Adit, jawab Sylvie dingin. Aku sudah membuat keputusan. Kamu dan ibumu harus pergi dari rumah ini. Tapi Sylvie, kita masih bisa memperbaiki semuanya. Suara Adit bergetar. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan usir kami. Sylvie tertawa sinis. Lucu. Sekarang kamu berbicara soal perbaikan? Setelah semua yang terjadi? Setelah kamu membiarkan ibumu memperlakukanku seperti ini? Kamu pikir aku masih punya hati untuk mempertahankan pernikahan ini? Adit tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Bu Imah kembali menangis keras. Tangannya kini mencengkram kaki Adit dengan putus asa. Adit, nak, ibu harus bagaimana? Kita tidak punya tempat lain. Ibu tidak bisa tinggal di jalanan. Tolong lakukan sesuatu. Adit merasa kepalanya berputar. Ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin membela ibunya, tapi ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua keputusan kini ada di tangan Sylvie. Dan Sylvie tidak akan berubah pikiran. Dengan suara dingin, Sylvie berkata lagi, ibu bangga dengan anak ibu, bukan? Pergilah ikut dia. Dia yang harus mengurus ibu sekarang, bukan aku. Bu Imah semakin menangis histeris, sementara Adit hanya bisa menunduk, tidak tahu harus melakukan apa. Keputusan sudah dibuat, dan kini, mereka harus menerima konsekuensinya. Langit mendung seolah meratapi nasib Bu Imah dan Adit yang kini berjalan tanpa arah di trotoar yang kotor dan penuh debu. Tas usang yang mereka bawa adalah satu-satunya harta yang tersisa setelah mereka terusir dari rumah megah milik Sylvie. Pakaiannya kusut, wajahnya kusam, dan matanya kosong, penuh dengan kelelahan dan penyesalan. Bu Imah, yang dulu angkuh dan sombong, kini hanya bisa menundukkan kepala. Kakinya yang renta mulai gemetar, karena terlalu lama berjalan tanpa tujuan. Adit, ibu tidak kuat lagi, ibu lapar. Keluhnya dengan suara lemah. Adit menoleh ke ibunya dengan wajah penuh keputusasaan. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, dan wajahnya penuh dengan bekas keringat dan debu. Tunggu sebentar, Bu, aku akan cari sesuatu, katanya lirih. Ia menelusuri jalan dengan langkah gontai, mencari sesuatu untuk dimakan. Namun, tanpa uang, tanpa pekerjaan, semua itu terasa mustahil. Beberapa minggu sebelumnya, sidang perceraian berlangsung cepat. Sylvie hadir dengan kepala tegak, mengenakan pakaian elegan dan penuh wibawa. Wajahnya tidak lagi dipenuhi amarah atau kesedihan,
melainkan ketegasan seorang wanita yang telah mengambil keputusan terbaik untuk dirinya. Di sisi lain, Adit tampak hancur. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur, dan ekspresinya penuh dengan penyesalan. Ia tidak ingin berpisah dari Sylvie, tetapi semua sudah terlambat. Ketukan palu hakim menjadi penanda akhir pernikahan mereka. Sylvie bangkit tanpa sepatah kata, meninggalkan ruang sidang dengan anggun. Namun, hari itu bukan hanya akhir dari pernikahannya. Itu juga menjadi akhir dari kehidupannya yang nyaman. Beberapa hari setelah perceraian, Adit mendapatkan kabar yang lebih buruk. Ia dipecat dari pekerjaannya. Tanpa dukungan Sylvie, tanpa jabatannya sebagai suami CEO, posisinya sebagai manajer di perusahaan itu tidak lagi bernilai. Sylvie tidak perlu campur tangan untuk menjatuhkannya. Keputusan datang langsung dari Dewan Direksi yang menilai Adit tidak cukup kompeten untuk mempertahankan jabatannya. Dan yang lebih buruk, ia tidak punya tabungan cukup. Selama ini, Adit mengira hidupnya sudah mapan. Tetapi ternyata semua yang ia nikmati adalah hasil dari Sylvie. Rumah itu, fasilitas itu, bahkan kehidupan mewah yang ia jalani, semua adalah milik wanita yang ia anggap tidak berharga. Sekarang semuanya telah lenyap. Rumah yang mereka tinggali bukanlah miliknya, jadi mereka tidak bisa tinggal di sana. Dengan sisa uang yang mereka miliki, Adit dan Bu Imah menyewa kamar kos kecil dan pengap. Namun, tabungan mereka cepat habis karena Adit tidak juga mendapatkan pekerjaan. Hari berganti minggu, dan akhirnya, mereka benar-benar kehabisan uang. Mereka tidak mampu membayar sewa. Mereka tidak mampu membeli makanan. Mereka diusir. Dan begitulah akhirnya, mereka kini berkeliaran di jalanan tanpa tujuan. Kembali ke masa kini. Di pinggir jalan, Bu Imah terduduk lemah, tubuhnya kurus dan wajahnya cekung. Tidak ada lagi kebanggaan yang tersisa dalam dirinya. Ia pernah merasa memiliki segalanya. Anak yang sukses, rumah besar, kehidupan yang nyaman. Namun sekarang, ia hanyalah seorang gelandangan tua yang tidak tahu akan makan apa esok hari. Sementara itu, di sisi lain kota, Sylvie duduk di ruang kantornya yang luas, mengenakan setelan mahal dan tersenyum puas. Ia telah berkembang. Ia telah menjadi lebih kuat. Dan kini, tanpa beban dari Adit dan Bu Imah, ia hidup dalam kejayaan yang tidak bisa lagi diganggu oleh siapapun. Takdir telah berbicara. Sylvie menang. Dan Adit serta Bu Imah harus menerima akibat dari kesombongan dan kebodohan mereka sendiri.